I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 1022106. Saya dari program studi hukum pidana Islam semester 4 kelas B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah filsafat hukum Islam. Materi yang saya ambil itu tentang pengertian bayani, burhani, serta irfani, dan juga tentang teori kebenaran. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Dalam filsafat Islam, ada 3 metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Bagaimana sih bentuk implementasi ketiga metode tersebut? Yang pertama itu ada metode burhani. Metode burhani adalah metodologi berpikir yang didasari oleh keruntutan logika. Metode burhani adalah salah satu cara untuk mendapatkan teori-teori yang rasional secara ilmiah. Metode ini sering digunakan oleh para filsuf untuk memahami objek non-fisik atau spiritual. Metode bayani. Metode bayani adalah metodologi berpikir yang didasari teks untuk memberikan arti dan juga arahan. Dengan kata lain, sumber pengetahuan dari metode bayani itu berupa teks. Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman bagi hidup kita. Metode bayani digunakan sebagai metode tafsir atau takwil yang diterapkan oleh para mufasir dalam menggali ilmu dari Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga ada metode irfani. Metode irfani adalah metodologi berpikir yang didasari atas pendekatan atau pengalaman secara langsung atas realitas spiritual. Metode irfani sering digunakan untuk penyucian diri dengan beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menilai bahwa ilmu hakiki hanya dapat diraih dengan cara mendekatkan diri kepada sosok yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam metode irfani adalah dengan cara melakukan amalan secara terus-menerus, dengan cara tertentu seperti dengan cara membaca Al-Quran, bertasbih, bersolawat, dan lain sebagainya, baik dilakukan secara individu maupun berkelompok. Itu tadi penjelasan singkat tentang 3 metode dalam filsafat, yang ada metode burhani, bayani, dan juga irfani. Teori kebenaran. Kebenaran mempunyai banyak arti dan banyak orang mengklasifikasikan kebenaran secara terpisah. Benar dalam agama, benar dalam ilmu, benar dalam seni. Orang sekuler berusaha memisah-misahkan agar lebih jelas. Namun, seorang muslim tidak boleh memisah-misahkan karena hanya dapat kebenaran yang parsial. Ada 4 teori besar yang dapat menjelaskan mengapa sesuatu pengetahuan dapat disebut benar. Yang pertama ada teori kesepakatan. Sebagai teori dasar bahwa benar sesuatu tersebut karena telah disepakati. Teori ini sebagai pondasi dalam memahami kebenaran. Kebenaran kesepakatan tahap fundamental bagi lahirnya teori kebenaran yang lain. Yang kedua, teori korespondensi. Kebenaran ini sesuai dengan fakta. Sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut dapat diverifikasi atau dibuktikan keberadaannya. Kebenaran korespondensi sebagai kebenaran yang faktual, objektif. Yang ketiga ada kebenaran koherensi. Kebenaran ini membangun asumsi bahwa sesuatu yang disebut benar, manakala sesuatu tersebut bisa diterima oleh akal sehat. Sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut logis, di mana hubungan antara variabel suatu dengan variabel lainnya masuk akal. Kebenaran koherensi sebagai kebenaran yang argumentatif. Yang keempat ada kebenaran pragmatis.
Kebenaran ini melandaskan asumsi kepada sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut memberikan kemanfaatan secara real. Dalam masyarakat, ada konsep ma'ruf sesuatu yang disebut benar karena telah menjadi bagian dari kebaikan adat dalam masyarakat. Kebenaran Islam komprehensif. Kebenaran Islam adalah kebenaran yang komprehensif. Maka pelajari dan belajar fa'lam. Islam sangat menghormati kebenaran ilmu. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang pengertian burhani, bayani, serta irfani, dan juga tentang teori kebenaran. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sumasalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.